Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Pak Hayyan Jazira NPM 2042200063. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi aku dan kebutuhanku. Nah, gimana nih kabar anak-anak sekalian pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak mau mengajak kalian semua untuk melakukan ice breaking. Siap? Ice breaking kita pada pagi hari ini yaitu dengan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan dengan lirik yang telah dirubah menjadi Aku cerdas, hebat, semangat, bahagia. Seperti itu. Bisa kita mulai? Oke. Aku cerdas, hebat, semangat, bahagia. Aku cerdas, hebat, semangat, bahagia. Aku cerdas, aku hebat, aku semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Aku cerdas, hebat, semangat, bahagia. Aku cerdas, hebat, semangat, bahagia. Aku cerdas, aku hebat, aku semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Hore. Semoga dengan ice breaking yang telah kita lakukan tadi dapat menambahkan motivasi belajar anak-anak sekalian dan bisa menjadi anak yang cerdas, hebat, semangat, dan bahagia. Oke, kita lanjut ke materi pelajaran. Silakan anak-anak semua menyimak animasi berikut ini. Pada suatu hari, terdapat dua orang anak yang sedang bermain di taman, yaitu Dodo dan Budi. Dodo bertemu Budi. Saat Dodo sedang berjalan-jalan di taman, ia bertemu dengan Budi. Namun, Budi terlihat sedang memegang perutnya. Dodo pun menghampiri Budi dan bertanya, Woi, lagi santai kawan. Kamu kenapa, Budi? Budi pun menjawab sambil memegang perutnya. Aku belum makan, Dodo. Nah, pernahkah anak-anak sekalian merasakan hal yang serupa yang terjadi pada Budi? Pernah nggak? Ya, tentu kita semua pernah merasakan lapar. Nah, pada saat kita merasa lapar, apa nih yang kita perlukan? Kira-kira, ayo. Benar sekali, makanan dan minuman. Karena apa? Kita membutuhkan makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Makanan dan minuman disebut juga dengan kebutuhan. Mari kita menyimak animasi yang kedua. Pada suatu hari, terdapat dua orang anak, laki-laki dan perempuan yang sedang bermain di dalam rumah. Anak perempuan sedang menabung di celengan yang dia punya. Lalu, anak laki-laki pun bertanya, "Kamu sedang apa, Putri?" Putri pun menjawab, Aku sedang menabung di celenganku. anak laki-laki pun bertanya kembali, "Kamu akan membeli apa dengan uang tabunganmu, Putri?" Putri pun menjawab, Kamu nanya. Aku mau beli boneka Labubu dan juga jalan-jalan ke pantai. Nah, tahukah anak-anak sekalian bahwa yang disebutkan oleh Putri tadi adalah keinginan. Lalu apa sih perbedaan kebutuhan dan juga keinginan? Pak akan menjelaskan di slide berikutnya. Perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau kita perlukan untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu atau barang yang kita inginkan namun tidak harus segera kita miliki. Pada pelajaran kali ini, Pak akan menjelaskan tentang kebutuhan. Ada banyak sekali berbagai jenis kebutuhan. Salah satunya kebutuhan manusia berdasarkan waktunya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang.
Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus segera kita penuhi. Contohnya adalah makanan, minuman, dan juga tempat tinggal. Benar sekali. Nah, bayangkan ketika kita tidak mendapatkan makanan. Kalau puasa, kita tidak mendapatkan makanan hanya dalam 8 jam. Tapi bayangkan ketika kita tidak mendapatkan makanan dalam 1 hari. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa kita akan pingsan. Maka dari itu kita sangat memerlukan makanan dalam kehidupan. Yang kedua ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang datang secara tiba-tiba dan tidak dapat ditunda untuk pemenuhannya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya adalah ketika kita jatuh sakit. Bayangkan, ketika kita terpapar virus corona dan tidak segera kita obat, apa yang akan terjadi? Ayo, coba jawab, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Virus yang terpapar pada diri kita akan menular ke banyak orang sehingga banyak nyawa akan terancam. Yang ketiga, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang kita perlukan di masa yang mendatang. Pak, bagaimana contohnya? Oke, jadi Pak bisa contohkan dengan tabungan pendidikan. Para orang tua sering sekali menabung untuk masa depan anaknya. Pada saat anaknya sekolah, mereka bisa menggunakan uang tabungan tersebut. Jadi, di masa mendatang, ketika kita memerlukan biaya untuk sekolah, kita sudah punya tabungan yang telah dikumpul oleh orang tua kita. Seperti itu contoh kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, dasar berarti paling bawah, paling awal yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer ini sering kita kenal dengan sebutan pangan, sandang, dan juga papan. Benar sekali. Ada yang tahu apa itu pangan? Makanan. Yang kedua ada papan, tempat tinggal, dan juga ada sandang, yaitu pakaian. Nah, bayangkan ketika kita tidak mendapatkan makanan tadi seperti apa? Kita bisa pingsan. Begitu juga dengan pakaian. Bayangkan kalau kita datang ke sekolah tanpa menggunakan pakaian, apa yang akan terjadi? Teman-teman kita pasti akan melihat kita dengan penuh tanda tanya. Kenapa sih kok dia datang tidak pakai baju? Apa nggak malu? Nah, itu juga akan membuat kesehatan mental kita terganggu. Pintar sekali. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang yang dapat kita penuhi ketika kebutuhan primer sudah kita penuhi. Contohnya ada motor, televisi, kulkas, apalagi? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali yang anak-anak sebutkan tadi. Nah, sekarang kenapa sih kebutuhan sekunder harus dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi? Coba kita bayangkan, ketika anak-anak punya handphone, tapi untuk makanan sehari-hari saja kita susah, apa yang akan terjadi? Pasti orang akan banyak mengatakan, jual aja handphonenya untuk beli makanan. Nah, hal itu menandakan bahwa makanan lebih penting daripada handphone. Maka dari itu, kebutuhan sekunder dapat dipenuhi ketika kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini sering dikenal dengan kebutuhan barang mewah. Wow, atau kebutuhan yang bisa menaikkan gengsi. Waduh, siapa di sini yang gengsian? Ayo angkat tangan. Nah, gimana sih Pak contoh kebutuhan tersier? Oke, yang pertama ada rumah mewah, yang kedua ada mobil mewah, dan yang ketiga ada mainan yang mahal. Contohnya seperti apa? PS5. Nah, siapa di sini yang punya PS5? Itu contoh kebutuhan tersier. Pintar sekali. Nah, dari materi yang telah Pak jelaskan tadi, Pak mau kalian menganalisis permasalahan yang akan Pak tampilkan pada slide berikutnya, dan kalian harus memilih sesuai dengan materi yang telah Pak ajarkan tadi. Siap? Oke, kita mulai. Pada suatu hari, terdapat seorang anak yang sedang asik bermain game. Saking keasiknya, dia lupa bahwa kuota internetnya sudah habis. Dia pun kebingungan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia punya ide untuk membeli lagi kuota internet. Tapi di lain sisi, perutnya terasa sangat lapar karena dia belum sarapan.
Ketika dia membuka dompetnya, uang yang tersisa di dompetnya hanya sebesar 10.000. Dari mana Dia pun bingung, mana yang harus dia pilih, kuota internet atau makanan. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, mana yang harus anak ini pilih, kuota internet atau makanan? Coba kita bantu dia untuk memilih. Kuota internet atau makanan? Ayo sekarang anak-anak pilih, mana sih yang harus anak ini pilih antara kuota internet atau makanan? Coba komen di kolom komentar. A few moments later. Apakah anak-anak sudah dapat jawabannya? Kalau sudah dapat, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Anak ini harus memilih makanan karena sesuai dengan yang telah Pak ajarkan tadi pada materi aku dan kebutuhanku, makanan berada di kebutuhan paling dasar atau kebutuhan pokok manusia yang harus terlebih dahulu kita penuhi. Karena makanan tadi tergolong dalam kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Benar sekali. Oke, semuanya sudah paham materi pelajaran pada pagi hari ini? Semoga dengan pelajaran hari ini anak-anak semua dapat cerdas memilih kebutuhan apa yang kita perlukan serta kita bisa mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Akhir kata Pak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Bye.